Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anak, dalam video kali ini Bapak Guru akan menjelaskan pelajaran 3. Indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagi dalam 2 subpokok bahasan. Yang pertama makna Asmaul Husna dan yang kedua menunjukkan bukti Asmaul Husna. Langsung saja kita masuk pada bagian A, amati gambar berikut. Gambar 3.2 menyerahkan infak dan sedekah. Gambar 3.3 indahnya alam semesta ini. Gambar 3.4 tata surya dan planet-planet berputar pada porosnya. Dan gambar 3.5 perkembangan manusia sejak lahir sampai wafat. Bagian B, cermatilah bacaan berikut. Pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Anak-anak, jangan kalah dengan semut. Kawanan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan ketika bertemu dengan sesamanya, semut selalu menyapa. Perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran betapa indahnya kita bertemu dengan kawan, saling menyapa dan membantu. Kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Contoh, jika kita ingin pintar harus belajar kepada guru. Kita ingin makan harus membeli beras atau nantinya dimasak. Atau membeli nasi dan lauk pauk di warung. Untuk semua kebutuhan tersebut kita butuh orang lain. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan siapapun juga. Kita masuk pada pembahasan Asmaul Husna. Asmaul Husna yang pertama kita akan bahas adalah As-Somad. Tahukah kalian arti As-Somad? As-Somad artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perilaku sehari-hari. Kita suka memberikan bantuan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membantu kita. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir adalah Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Oleh sebab itu kita mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna yang ketiga Al-Muqaddim. Arti Al-Muqaddim adalah Maha Mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Anak-anak, tentu kalian sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dulu ada? Tukang kayu atau kursi dan meja? Tentu saja tukang kayu lebih dulu ada daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Baqi. Nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir dibahas pada kesempatan ini adalah Al-Baqi. Apa arti Al-Baqi? Al-Baqi adalah yang maha kekal. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau rusak. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kekal. Manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia dari lahir sampai dengan meninggal.
Nah, olehnya itu dalam kehidupan sehari-hari perlu kita menjadikan sikap kebiasaan selalu berzikir menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi setiap hari. Sekian penjelasan dari Bapak Guru dan semoga bermanfaat. Untuk tugasnya, amati gambar pada bagian A. Kemudian jelaskan keterkaitan gambar dengan tema pelajaran 3, indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Guru tampilkan kembali gambarnya. Gambar pertama tadi adalah menyerahkan infak dan sedekah, kaitkan dengan Asmaul Husna tadi yang sudah kita bahas. Gambar kedua, indahnya alam semesta ini, kaitkan juga dengan Asmaul Husna. Kemudian tadi gambar ketiga, tata surya dan planet-planet berputar pada porosnya. Dan gambar yang keempat, perkembangan manusia sejak lahir sampai wafatnya. Demikian tugas untuk pelajaran hari ini. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.